Untuk video kali ini kita akan bahas saham Smartfren ya. Jadi untuk saham Smartfren ini ada isu, ada rumor ya. Kalau Alibaba mau invest ya di saham ini, itu rumor yang cukup baik ya, digunakan untuk menaikkan harga Fren. Kita akan bahas bagaimana skenarionya, skenario pergerakan sahamnya, nanti juga kita akan cek teknikalnya, fundamentalnya, dan juga bandarmologinya. Tapi sebelum itu, kalau ada yang mau request saham, request analisa saham, bisa lewat link yang ada di deskripsi ya. Tulis aja nama kode sahamnya sama alasannya kenapa kok kita harus membahas saham itu. Oke, langsung aja untuk saham Smartfren. Kalau secara teknikal dia sudah break resisten dan dia untuk 2 hari. Video ini saya ambil hari apa ya? Tanggal 28 Juli ya, pas jam istirahat sesi 1. Dan dia masih bertahan break di atas harga 92. Jadi masih ada potensi buat uptrend ya. Jadi secara teknikal itu support saat ini itu ada di harga 92, kemudian resisten pertamanya ada di harga 107, kalau bisa breakout di atas 107, resisten selanjutnya di 119, breakout 119, resisten selanjutnya ada di 131, itu secara teknikal. Terus kalau rumor ya, kita akan bahas rumornya ini loh. Nah, ini Alibaba mau masuk ke Fren 1,49 triliun, ini beneran nih. Nah, kalau kita cek juga di sini kemarin ada transaksi nego jumbo di Fren. Kemungkinan sih kalau ada transaksi jumbo, langsung aja lah kita cek ya. Transaksi di nego ya. Jadi ini tadi udah saya cek ya untuk transaksi di bursa IHSG ya, ini transaksi nego. Kemudian kemarin Smartfren kan ini naik tanggal 26 ya, berarti kita cek tanggal 26 ada transaksi nego jumbo enggak di Smartfren. Pada tanggal 26 ini tanggal 26 oke, dan kita cek tes benar. Ini ada transaksi 1,5 triliun 1 triliun 509 M. Ada transaksi jumbo beneran di Smartfren, average di harga 77. Dan ini yang beli asing. Nah, tuh kan, ini asing ya. Jadi asing masuk 1,5 triliun di saham Smartfren. Apakah ini Alibaba ya? Kita belum nggak bisa dicek ya kalau di platform ini ya. Yang penting ada transaksi masuk di Smartfren kemarin tanggal 20, transaksi nego di Smartfren kemarin tanggal 26, 1,5 triliun 196 juta lot. Jadi cukup menarik untuk Smartfren. Ada yang invest di saham Smartfren cukup gede ya, asing ya. Ini asing. Kemudian kita akan cek bandarmologinya. Ya, untuk bandarmologi kita akan cek dari tanggal ini ya, dari bottomnya tanggal 25 sampai video ini dibuat kira-kira yang ada nggak yang akumulasi ya, broker yang akumulasi di Smartfren. Nah, untuk datanya juga udah saya ambil ini dari tanggal 25 Maret sampai video ini dibuat, yang akumulasi ada si AI. Dan AI ini asing juga, AI broker asing ya. Dan juga kalau dilihat di sini untuk valuasi transaksinya itu
si AI ini kita cek yang asing dulu ya. AI asing itu untuk valuasi transaksinya dari tanggal 25 April 703,9 M dan dia net buy 696 M. Berarti AI ini masih belum lepas barang di saham Friend gitu loh. Maksudnya belum lepas barang banyak, masih nge-hold lah untuk saham Friend ini si AI. Kemudian untuk AI lokalnya, AI lokal. Nah, AI lokalnya net buy 489 juta. Jadi kemungkinan AI ini yang invest asing dan yang taking profit itu mungkin lokal ya. Untuk AI-nya average di harga 82 berarti saat ini posisinya sedang floating profit si AI. Selain AI yang bikin menarik untuk saham Friend itu ada MG sama YP. Nah, MG YP ini scalperan ya di saham Friend. Khususnya si MG ini 1,9 triliun. Itu valuasi transaksinya dari tanggal 25 Maret. Dan posisinya saat ini net sell 6 M ya, 6,5 M. Jadi, yang bikin fluktuatif ya si MGYP, cuman bandar yang nge-hold, bukan bandar ya, broker yang nge-hold atau invest di AI ini ada yang nge-hold atau invest di Smart Friend ini ada si AI ya, masih nge-hold kayaknya. Kalau nggak salah ya, dan mana tadi? Kemarin itu AI jualan, cuman AI lokal yang jualan. Jadi dia turun itu karena AI jualan, tapi AI asingnya masih nge-hold. Dan selama AI asing itu masih nge-hold, itu harga Friend kemungkinan akan dijaga ya. Jadi ada kabar apa ya? Ada sentimen positifnya lah untuk secara bandarmologi untuk smartphone ini. Kita bisa apa ya? Buat patokan ya si AI asing itu, si AI pakai asing ya, asing AI ya, karena kan ada AI yang lokal sama AI yang asing. Nah, kalau AI yang asing itu cenderung invest ke smartphone karena belum banyak lepas barang. Jadi selama AI asing itu enggak lepas barang, kemungkinan harga smartphone akan dijaga, mungkin bisa naik lebih tinggi lagi, yaitu secara bandarmologinya. Oke, kalau secara fundamental sebenarnya untuk smartphone ini dikatakan memiliki fundamental yang bagus ya enggak juga sih ya, belum ya. Karena hutangnya itu cukup banyak ya. Hutang smartphone ini kalau kita lihat di sini ya, ini saya pakai TradingView untuk hutangnya itu cukup banyak. Ini untuk total hutangnya tahun 2021 itu aja 24 triliun lebih. Tapi ya ini perlu digarisbawahi, kalau menurut saya ya, smartphone itu ada secara fundamental ada pergerakan ke arah yang lebih baik lah. Kalau dilihat dari equity-nya, ini dari modalnya kan naik ya, naik terus ya. Dari minus ke 2 triliun, kemudian naik 4 triliun, kemudian naik 7 triliun, dari 7 triliun naik 11 triliun ke 2021. Jadi ada progres lah untuk smartphone ini ya. Walaupun hutangnya banyak, tapi ada progres ke arah yang lebih baik ya. Dan kemungkinan besar untuk laba yang dihasilkan smartphone itu sebagian besar masuk ke ini equity perusahaan ya, untuk kepentingan perusahaan. Jadi belum dibagikan ke dividen, mengingat ya dia juga butuh modal juga ya buat ngembangin usahanya, terus hutangnya juga cukup besar ya, 24 triliun dengan hutang yang saat ini aja ya. Itu udah 2 kali modal, lebih dari 2 kalinya modal loh. Jadi DER-nya lebih dari 2 kali untuk saat ini. Kalau dengan cash yang ada dipergunakan untuk bayar hutang pada tahun 2021 itu masih punya hutang 23,6 triliun ya.
Jadi hutangnya cukup banyak, perlu dihati-hati untuk yang invest di smartfren, hutangnya cukup banyak. Tapi ada progres ke arah yang lebih baik, gitu aja untuk smartfren. Ada harapan kayaknya ya, walaupun ya masih dibilang berfundamental baik ya belum ya. Kalau kita cek untuk ROE-nya, nah untuk ROE-nya juga masih minus, cuman ini ke arah yang lebih baik gitu loh. Dari minus 500, minus 62, minus 24, minus 4, nah semakin kecil minusnya. Berarti ROE-nya mudah-mudahan ya tahun 2022 itu bisa positif. Nah, ini 2021 ya. Ya, 2022 itu diperkirakan untuk ROE-nya ya sekitar ini minus 0,14%. Masih minus, cuman lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari segi DER juga dari segi rasio hutangnya juga semakin kecil dari 7 kali, 3 kali, 3, 2, 2,05 ya tahun ini ya. Nggak kecil-kecil amat, cuman ada kayak ada penurunan dari rasio hutangnya ya. Rasio hutang terhadap modal, terhadap equity. Oke, jadi secara fundamental kalau dibilang bagus ya belum ya, cenderung malah masih banyak perusahaan yang memiliki fundamental lebih bagus. Cuman ini ada progres ke arah yang lebih baik itu untuk secara fundamentalnya ya untuk smartfren. Oke, jadi untuk skenario harganya yang buat patokan ya si AI itu aja, AI versi asing ya, bukan yang lokal. Jadi selama AI asingnya nggak jualan barang cukup banyak di smartfren masih aman harganya. Nggak jualan barang ya. Kemudian secara technical juga selama dia nggak break di bawah 92 untuk saat ini harganya masih aman, masih ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi ya. Untuk target kenaikan TP satunya ya di sini ya, di 107, kemudian TP2-nya di 119 ya targetnya, kemudian target 3-nya di 132. Kalau bisa break di atas 131, 132 ya, dia bisa ngejar ke area sini ke harga yang lebih tinggi lagi itu untuk smartfren, tapi perlu diwaspadai juga ya. Hutangnya banyak, jadi kalau hutangnya banyak itu akan menjadi beban tersendiri, apalagi kalau sampai suku bunganya naik ya. Kemarin kan udah ya The Fed menaikkan suku bunga acuan. Nah, itu otomatis kalau suku bunga naik, itu suku bunga pinjaman juga ikut naik. Jadi akan menjadi beban tersendiri untuk perusahaan ini. Oke, itu aja ya untuk analisa saham smartfren. Ada yang masuk 1,5 triliun kemarin tanggal 26 di saham smartfren, dan itu bisa menjadi pertimbangan kalau mau masuk sih ya. Kayaknya sih harganya bakal dijaga ya. Nggak mungkin, kayaknya berat ya buat turun di bawah 90. Ya patokannya ini adalah kalau selama masih di atas 92 masih cukup aman buat harga smartfren. Oke, itu untuk saham smartfren ya. Yang buat patokan ini si AI versi asing ya, bukan lokal ya. Soalnya kalau AI lokal di sini dia beli 26M, jualan juga 26M gitu loh. Jadi AI lokalnya itu kayak jual beli kayak scalper. Tapi kalau AI asing itu invest ya. Dia beli 700M baru jual 3M. Jadi invest untuk AI asing buat patokan di smartfren. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.